Dedik di situ juga heran. Ini desa apa? Kok desanya sepi banget? Nek, ini teman saya, Nek. Minta tolong kembalikan teman saya ini. Tapi si nenek ini matanya melotot ke arah Sofyan. Usianya hampir sama dengan Dedik, sekitar 25 atau 27 tahun. Tiba-tiba pas dia ini nolak, wajahnya itu keriput, kelihatan tua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Rudi yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat suci. Dan semoga di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ada teman-teman yang malam ini sudah melaksanakan ibadah taraweh dan nanti sudah memulai sahur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan tentu untuk yang belum melaksanakan taraweh, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Artinya perbedaan apapun tidak perlu kita jadikan sebuah permasalahan. Dengan adanya perbedaan, semoga kita semua semakin dieratkan hubungan silaturahmi kita. Dan yang terpenting adalah semoga amal ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, karena sudah lama sekali kami tidak pernah menceritakan cerita tentang pendakian gunung. Jadi di kesempatan kali ini kami ingin membagikan sebuah cerita yang menurut kami cerita ini menarik. Cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara asalnya dari Surabaya. Dia ini namanya Rudi dan dia cerita dia pernah mengalami sebuah kejadian di sekitaran tahun 2018. Ini mereka alami ketika mereka mendaki gunung di Gunung Arjuna via Purwosari. Nah mungkin bagi yang sudah tahu tentang Gunung Arjuna via Purwosari ini, kalian sudah tahu situasi di sana seperti apa. Banyak sekali situs-situs bersejarah di sana dan auranya ini memang sangat magis dan mistis. Kami juga pernah mendaki ke sana beberapa kali dan yang paling seru menurut kami sudah kami ceritakan di episode Kantil. Nah di cerita kali ini Rudi ingin bercerita bahwa waktu itu ada salah satu temannya ini yang bahkan sampai hari ini pada akhirnya setelah mengalami kejadian itu dia nggak pernah lagi mau naik gunung karena ini benar-benar menyisakan trauma yang sangat mendalam. Jadi Rudi ini dulu berkuliah di sebuah universitas di Surabaya. Dia punya komunitas kecil. Sebenarnya komunitasnya ini bukan komunitas mendaki atau panjat tebing atau kegiatan outdoor, enggak. Mereka hanya seneng nongkrong bareng dan mereka nyambung satu sama lain. Nah di antara circle Rudi ini
ada 2 orang cewek yang selalu ikut ketika ada kegiatan mendaki. 2 orang cewek ini namanya Ade dan juga Nike. Di antara teman-teman yang lain itu, Rudi juga punya teman-teman yang juga sering ketika mereka naik gunung, mereka juga ikut. Di antaranya ada Sofyan, ada juga yang namanya Dedi, dan juga Andre, dan juga ada juga yang lain. Tapi pada saat mendaki ke Gunung Arjuna itu yang ikut adalah 5 orang. 1 orang ini sudah menunggu di sana, namanya Dedi. Nah, ceritanya Dedi ini dulu teman satu kampus, tapi di tengah-tengah semester Dedi keluar dari kampus itu, dia melanjutkan kuliahnya di Malang. Nah, Dedi ini asalnya dari Bondowoso. Jadi pas waktu mereka sudah merencanakan pendakian ke Gunung Arjuna ini, Dedi ikut karena si Dedi ini masih tergabung di grup WA. Dedi bilang, aku ikut, nanti kita ketemuan di depan Pegadaian. Nah, biasanya teman-teman kalau ada pendaki-pendaki yang mau mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari, biasanya Pegadaian yang ada di daerah Sukorejo kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi, ini selalu jadi jujukan atau tetenger. Biasanya mereka menunggu di depan Pegadaian saja, dan selanjutnya mereka akan naik bareng menuju ke desa terakhir. Jadi waktu itu Dedi bilang dia akan nunggu di Pegadaian itu. Sementara 4 orang yang lain yang waktu itu ikut, yaitu Rudi, Sofyan, Ade, dan juga Nika. Jadi 2 orang cewek dan 2 orang laki-laki. Mereka naik motor. Nah, Surabaya waktu itu diguyur hujan yang deras banget dari sore hari. Mereka ini sebenarnya mau berangkat sekitar jam 8 malam. Tapi karena dari sore hujan ini deras dan nggak berhenti-berhenti, Rudi ini sempat chat ke teman-temannya. Ini gimana ya enaknya? Apa kita nunggu hujan reda dulu, atau kita tetap lanjut? Pilihannya seperti itu. Dan yang ketiga, kita tunda besok pagi kita berangkat. Nah, karena suara terbanyak di sana menyatakan tetap berangkat di jam 8, akhirnya Rudi mau nggak mau pun harus tetap berangkat, dia pakai jas hujan. Karena alasan mereka ini, si Dedi ini sudah nunggu di sana, dan kabarnya di daerah sana, di daerah Pegadaian itu, ini nggak hujan sama sekali. Nah, akhirnya sekitar jam 8 malam setelah semua perlengkapan ini dicek, Dedi berangkat naik motor, mereka menuju di titik yang sama. Jadi mereka kumpul di titik yang sama, terus kemudian mereka berangkat bareng-bareng. Nah, ceritanya 2 teman cewek si Rudi ini diantarkan oleh orang tuanya. Setelah sampai di sana, barulah Rudi ini boncengan dengan si Ade, dan di situ Sofyan boncengan dengan Nike. Mereka pun berangkat bareng menuju ke Pegadaian tersebut yang ada di daerah Sukorejo. Begitu sampai di sana, ternyata mereka melihat si Dedi ini sudah nunggu di sana lama. Nah, perlu diketahui bahwa Dedi ini memang orangnya sangat independen sekali. Dia itu sering mendaki gunung sendirian. Dan setiap kali mendaki gunung, dia selalu cepat akrab dengan pendaki-pendaki yang lain yang baru dikenal. Nah, ini memang bisa jadi kelemahan si Dedi, karena dia nggak kompak dengan kelompoknya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rudi dan teman-teman. Apakah nanti ketika mendaki di Gunung Arjuna ini, Dedi berperilaku yang sama. Artinya dia mencar dari rombongan dan gabung di kelompok lain. Ini yang dikhawatirkan. Tapi karena belum terjadi, mereka menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Akhirnya singkat cerita, setelah bertemu dengan Dedi di sana, bareng-bareng mereka naik ke atas. Nah, ketika sampai di desa terakhir, mereka registrasi, dan di situ sudah banyak pendaki yang juga mau melakukan pendakian. Jadi di desa itu sekitar jam 10 malam, tapi masih banyak pendaki-pendaki ini yang datang. Mereka akan melakukan pendakian di malam hari. Nah, setelah semua beres, mereka pun mulai mendaki. Sebelumnya mereka berdoa lebih dulu, dan akhirnya mereka mulai jalan 5 orang ini. Gak jauh dari sana, mereka bertemu dengan rombongan pendaki yang lain yang lagi istirahat. Mereka sempat menyapa sebentar, dan ternyata rombongan ini asalnya dari Malang, dan salah satu dari mereka ini kenal dengan Dedi. Nah, akhirnya mereka berhenti cukup lama di sana, padahal mereka belum juga sampai di pos 1.
Nah, di situ yang lebih banyak ngomong adalah si Dedi, karena Dedi kenal dengan rombongan pendaki ini. Setelah mereka ngobrol, mereka rombongan dari Malang ini 4 orang, cowok-cowok semua, mereka bilang mereka akan lanjut langsung menuju ke pos Makutoromo yang ada di pos 5. Tapi untuk rombongan Rudi sendiri, mereka nggak tahu akan ngecamp di mana malam itu. Yang jelas mereka jalan lebih dulu, kalau capek mereka berhenti. Nah, singkatnya, rombongan Rudi jalan lebih dulu, sedangkan rombongan Malang ini masih istirahat di sana. Ketika sampai di pos 1, mereka masih kuat. Mereka melanjutkan perjalanan lagi di pos 2 dan di pos 3. Setelah lepas dari pos 3, barulah mereka mulai kerasa. Capeknya mulai kerasa dan jalanan ini sudah mulai menanjak. Dan pada saat itu, jam sudah menunjukkan sekitar jam 1:30 dini hari. Begitu sampai di sana, Nike ini bilang, "Ruth, kita nggak istirahat dulu. Apa kita harus ke pos 4 dulu, kita dirikan tendanya?" Nah, si Rudi ini bilang ke Nike, "Kamu sudah capek, Nik?" "Iya, ini si Ade juga sudah capek." Nah, mereka ini belum sampai di pos 4, jadi masih perjalanan di antara pos 3 dan pos 4. Dan suasana di hutan waktu itu gelap, sepi, nggak ada pendaki satupun yang naik. Nah, karena melihat kondisi teman-temannya yang seperti itu, terutama karena mereka ini cewek-cewek, akhirnya mereka putuskan ngecamp di satu tempat. Ada sebuah tanah datar yang nggak terlalu luas. Di situ akhirnya Rudi mendirikan satu tenda. Tapi waktu itu ternyata nggak cukup satu tenda ini untuk 5 orang itu. Akhirnya Rudi mendirikan satu tenda lagi. Satu tenda yang pertama yang sudah dibangun ini ditempati oleh Nike dan Ade, cewek-cewek itu. Sedangkan tenda yang satunya ditempati oleh Rudi, Sofyan, dan juga Dedi. Nah, mereka berada di sana sudah sekitar 1 jam setelah mereka makan-makan. Terus mereka mendengar ada suara langkah kaki. Ada pendaki yang baru naik. Barulah mereka tahu ternyata yang barusan naik ini adalah pendaki-pendaki yang dari Malang tadi, yang kenal dengan Dedi. Nah, di situ Dedi menyapa, dan Dedi ini sebenarnya menawarkan ke mereka untuk mampir lebih dulu. Tapi mereka bilang, "Enggak, Mas, lanjut aja, Mas, kami langsung ke Makutoromo." "Oh ya sudah kalau gitu." Nah, Dedi ini tiba-tiba bilang ke Rudi, "Ruth, aku bareng mereka aja ya. Aku pengennya langsung ke puncak soalnya, pengen ngecamp di Makutoromo." Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rudi dan teman-teman. Memang kebiasaan Dedi ini seperti ini. Dia selalu lepas dari rombongan dan selalu lebih cepat akrab dengan pendaki-pendaki yang lain. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi akhirnya pertanggungjawabannya ini yang berbeda. Ketika perizinan tadi, Dedi ini ikut bersama rombongan Rudi. Tapi tiba-tiba lepas di tengah jalan, pada akhirnya nanti melaporkannya ketika turun kalau terjadi apa-apa. Ini akan merepotkan Rudi dan teman-teman. Tapi karena Rudi sudah tahu karakter Dedi seperti ini, ya sudahlah, Ded. Kalau memang kamu mau bareng, ya sudah. Nah, dengan begitu saja akhirnya si Dedi ini mengemasi barang-barangnya dan dia pamit ke teman-temannya. Waktu itu teman-teman cewek ini sudah tidur, jadi Dedi cuma pamit ke Rudi dan Sofyan. Si Dedi akhirnya bareng dengan rombongan Malang ini. Berangkatlah mereka, dan rencananya mereka katanya ngecamp di pos Makutoromo, di pos 5. Nah, malam itu dilalui Rudi dan teman-teman secara aman, nggak ada kendala apapun. Tiba-tiba sekitar waktu-waktu menjelang subuh, kira-kira jam 3:30, si Rudi ini dibangunin oleh Nike. "Ruth, anterin aku pipis sama si Ade." Nike ngomong seperti itu. "Oh ya, ayo anterin." Bangunlah akhirnya Rudi ini, dia keluar dari tenda, dan yang pertama kali kencing ini adalah si Nike. Dia masuk ke semak-semak. Nggak lama setelah itu barulah si Ade yang buang air kecil. Nah, pas waktu si Ade buang air kecil, tiba-tiba dia itu teriak-teriak sambil istighfar. "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Tentu waktu itu Rudi kaget. "Loh, kenapa deh, kenapa deh, kenapa?" Nah, si Rudi sendiri ini nggak berani mendekat karena waktu itu Ade posisinya kencing. Jadi ditunggu nggak beberapa lama si Ade ini keluar sambil wajahnya ini pucet, kayak baru saja melihat sesuatu. Nah, Rudi nggak mau tanya langsung waktu itu. Dia cuma berusaha menenangkan si Ade. "Kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa."
Nah, si adik ini kelihatan banget kalau dia pucet dan nahan tangisnya. Dan ternyata benar, ketika Ade dan Nike ini masuk dalam tenda, pecahlah tangisnya si Ade ini. Dia nangis sejadi-jadinya, nangis ketakutan. Dan tangisannya si Ade ini membangunkan Sofyan yang waktu itu lagi tidur. Sofyan bangun tanya ke Rudi, "Kenapa, Rud?" Nggak tahu, kayak ngeliat sesuatu kayaknya. Disamperinlah oleh si Sofyan. Sofyan tanya, "Kenapa, De? Kamu baru ngeliat apa? Coba cerita." Nah, entah kenapa si Ade ini ketika ditanya oleh Sofyan, dia mau cerita. Karena mungkin si Ade ini melihat sosok Sofyan yang begitu kalem. Memang bisa dikatakan Sofyan ini orangnya pendiam. Dia nggak neko-neko dan dia selalu sholat tepat waktu. Nah, inilah yang membuat mungkin Ade ini merasa segan dan mungkin dia nyaman untuk bercerita ke Sofyan. Dari situ mulailah Ade cerita, didengarkan oleh teman-temannya. Jadi pas Ade ini kencing, dia itu jongkok. Tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara perempuan. Suaranya itu kayak ngeremeng lah, bahasa Jawanya ngeremeng. Dan suasana di sana ini gelap. Dia nggak bawa senter, yang bawa senter Rudi. Jadi dia hanya mendapatkan pantulan cahaya dari senter Rudi. Nah, tiba-tiba dia itu melihat ada sosok kuntilanak. Si kuntilanak ini jongkok di depan si Ade. Jadi wajah si kuntilanak ini dihadapkan persis di depan wajahnya Ade. Dan tangan si kuntilanak ini langsung membelai rambutnya Ade. Jadi rambutnya Ade itu istilahnya jatuh. Terus dibetulin sama si kuntilanak ini di belakang telinga. Inilah yang membuat Ade itu akhirnya teriak-teriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Terus sosok kuntilanak ini hilang. Nah, kejadian inilah yang diceritakan oleh Ade, yang akhirnya membuat mereka jadi tahu ternyata Ade ini dilihatin sosok kuntilanak dan sempat memegang rambutnya si Ade ini. Setelah kejadian itu pagi tiba, mereka berkemas-kemas. Setelah mereka sarapan, mereka melanjutkan perjalanan langsung menuju ke pos 5 Makutoromo. Begitu sampai di Makutoromo, ternyata Dedik dan rombongan pendaki dari Malang ini nggak kelihatan. Akhirnya Rudi tanya ke pendaki-pendaki yang ada di sana, "Mas, ngeliat rombongan pendaki dari Malang nggak? Ada satu lagi, itu teman saya. Jadi 5 orang pendaki." "Oh, nggak tahu Mas, mungkin yang datang semalam mungkin ya?" Iya, semalam datangnya." "Kayaknya lanjut ke atas ya, Mas?" "Oh ya, lanjut ke atas ya?" "Iya ya, Mas." "Oh ya, sudahlah." Jadi dari situ Rudi berpikir, oh ternyata mereka nggak ngecamp di Makutoromo malam itu. Mereka lanjut naik ke atas, nggak tahu mereka ngecamp di mana. Nah, waktu itu Rudi sudah melihat raut wajah dari Ade ini sudah benar-benar ketakutan, meskipun itu sudah pagi hari. Jadi akhirnya Ade ditanya langsung oleh Rudi, "Dek, kamu ini mau ngelanjutin nggak pendakian ini? Kalau kamu nggak seret nggak apa-apa, kita sampai sini aja, besok kita turun, sudah kita ngecamp di sini." Nah, Ade ini mungkin sungkan mau bilang, dia nggak jawab apapun. Yang mewakili jawaban dari Ade adalah si Nike. Nike bilang ke Rudi, "Iya Rud, kayaknya kita nggak usah ngelanjutin deh. Ini Ade ini sudah kacau, dia sudah drop, mentalnya sudah drop. Nggak mungkin lah kita ngelanjutkan perjalanan." "Oh ya sudah, berarti kita ngecamp di sini sambil nunggu Dedik. Mungkin Dedik ini langsung naik ke puncak. Bisa jadi besok atau lusa Dedik balik ke sini." Ya sudahlah. Akhirnya mereka menghabiskan waktu di Makutoromo. Nah, malam itu ketika mereka tidur di pos 5 Makutoromo itu, si Rudi ini bermimpi. Nah, mimpinya itu aneh. Dia ini jalan bersama Dedik, hanya berdua. Dia jalan ini tapi melewati pos Makutoromo, dan mereka itu melewati arca-arca yang ada di atas Makutoromo. Setelah sampai di sana, mereka melihat ada sebuah tanah lapang. Dan di situ Dedik bilang ke Rudi, "Rud, biar aku jalan sendirian. Kamu balik aja ngurusi teman-teman. Aku sendirian aja jalan." Nah, Rudi waktu itu nggak bisa ngomong apapun. Rudi diem. Dia melihat Dedik ini jalan sendirian. Tiba-tiba di sana itu sudah ada di perbatasan jurang.
Nah, si Dedi ini sempat noleh ke arah Rudi, noleh sebentar, dan dia ini, si Dedi ini menjatuhkan diri ke jurang. Nah, pemandangan inilah yang membuat si Rudi itu merinding, dan dia kebangun. Nah, anehnya waktu itu, gak lama setelah Rudi ini kebangun dari tidurnya, Ade kebangun. Ditanyalah oleh Rudi, "Kamu kenapa, Dek?" "Nggak, Rud, aku mimpi buruk." "Ya sudah, ini duduk sini dulu, kamu minum dulu." Nah, nggak sampai 2 menit dari si adik ini kebangun, Nike kebangun. "Kamu kenapa, Nike?" "Aduh, aku kayaknya mimpi buruk ini, serem banget ceritanya." "Ya sudah, sini duduk aja, kita ngobrol-ngobrol." Nah, nggak lama setelah itu, Sofyan yang mengalami mimpi buruk. Jadi si Sofyan ini posisinya tidur. Dia itu mengigau, ojo. Dibangunkan oleh si Rudi. "Sof, bangun, Sof." Sofyan bangun, dia ini kayak ketakutan. Dia bilang, "Loh, Dedi, endi Dedi? Dedi mana, Dedi?" "Loh, Dedi kan sudah nggak sama kita, dia sama rombongan pendaki dari Malang itu." Terus si Sofyan ini diem. Nah, dikasihlah air minum oleh si Rudi. Sofyan minum lebih dulu, baru di sini Sofyan cerita, "Aku loh mimpi Dedi." Jadi si Sofyan cerita kalau dia ini mimpi ngelihat Dedi. Dedi itu dilihat Sofyan di mimpinya. Dia tidur di sebuah pohon. Pohon ini besar dan terlihat tua sekali. Di tengah pohon itu ada lubang bekas kebakar. Disitulah Dedi ini tidur dengan pulas sekali. Pada waktu Sofyan ini coba membangunkan Dedi, disuruh kembali ke tenda. Tiba-tiba yang ada di belakang Dedi itu ada sosok perempuan, rambutnya panjang acak-acakan, dan gak jauh dari situ ada sosok buaya. Buaya ini juga kayaknya ini mau menerkam si Dedi. Dari situlah akhirnya si Sofyan ini teriak-teriak, ojo, jangan. Dia berusaha untuk menghalangi buaya dan juga sosok kuntilanak ini supaya nggak membahayakan Dedi. Tapi pada akhirnya Sofyan didorong oleh sesuatu, nggak tahu itu apa, dan Sofyan ini terjatuh. Pada akhirnya Sofyan pun dibangunkan. Nah, pas Sofyan cerita seperti ini, Nike bilang, "Loh Sof, aku juga mimpi ketemu Dedi." Nah, si Ade juga ngomong hal yang sama, "Aku juga mimpi ketemu Dedi." Mereka ini memimpikan Dedi semua, tapi mimpinya beda-beda. Nah, kalau si Ade, dia cerita, dia ngelihat Sofyan itu ada di sebuah rumah. Rumah ini semacam gubuk yang sudah nggak terawat. Sofyan itu terlihat tertidur di sana. Ketika Ade coba membangunkan, Sofyan nggak mau. Dia bilang, "Sudah deh, kamu pulang dulu deh. Nanti ada yang marah. Aku ini disuruh di sini, kamu pulang dulu deh." Nah, ternyata sebelum Ade beranjak dari tempat itu, Ade melihat ada sosok yang keluar dari rumah tersebut. Sosok ini adalah nenek-nenek tua. Rambutnya acak-acakan berwarna putih semua. Langsung Sofyan ini ditarik. Dan nggak tahu ya, si Ade ini heran juga kenapa sosok nenek-nenek tua yang badannya nggak terlalu kekar itu bisa menarik badannya si Dedi dengan satu tangan. Langsung ditarik masuk ke dalam rumah. Akhirnya dari situ si Ade ini kebangun. Nah, lain lagi ceritanya dengan si Nike. Nike ini ketemu dengan Dedi. Si Dedi itu berjalan di tengah hutan sendirian. Nah, si Nike sempat manggil-manggil Dedi, "Dad, ayo balik ke tenda, ditunggu Rudi sama teman-teman." Tapi Dedi ini nggak mau noleh. Nah, akhirnya di situ Nike teriak-teriak, "Dad, nggak usah jalan, ayo bareng sama kita balik ke dalam tenda." Nah, disinilah akhirnya sosok Dedi ini noleh ke arah Nike. Wajahnya itu keriput, kelihatan tua sekali. Akhirnya di situ Nike ini takut. Dia akhirnya balik ke tenda dan dia kebangun dari tidurnya itu. Nah, dari cerita inilah akhirnya teman-teman ini merasa heran. Kenapa kok kita semua ini memimpikan hal yang sama, mimpi bertemu dengan Dedi. Mereka bingung dengan mimpi mereka. Kenapa mereka mimpi secara bersamaan dan mimpinya itu sama-sama bertemu Dedi. Nah, sampai pagi hari mereka semakin khawatir. Mereka akhirnya jadi menunggu kedatangan Dedi dan rombongan dari Malang itu. Ditunggu sampai siang hari, rombongan dari Malang dan juga Dedi ini belum juga sampai di pos Makutoromo. Sampai sore hari dan sampai malam hari. Jadi pada akhirnya mereka nginep lagi di Makutoromo itu untuk 1 malam lagi.
Nah, keesokan paginya, si Sofyan ini bilang, pagi itu Sofyan cuci-cuci piring di satu tempat, dan pas waktu balik, Sofyan ini bertemu dengan rombongan anak-anak Malang ini. Jadi akhirnya Sofyan tanya, loh mas, temanku mana? Si Dedi. Lah rombongan dari Malang ini juga heran, loh mas, bukannya sama rombongan sampean si Mas Dedi? Loh enggak mas, kan terakhir Dedi ini bareng sama rombongan dari Malang ini, rombongan mas-masnya. Nah barulah di sini rombongan dari Malang ini cerita. Pas waktu Dedi ini bareng dengan rombongan dari Malang ini, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Mahkutoromo. Tapi ketika sampai di pos 4, di pos Semar itu, Dedi ini tiba-tiba hilang. Dia misah dari rombongan anak-anak Malang ini. Nah dari situlah pendaki-pendaki dari Malang ini, mereka menyimpulkan sendiri, mungkin Dedi ini balik ke rombongannya sendiri. Akhirnya rombongan dari Malang ini melanjutkan perjalanan sampai mereka menuju ke puncak. Jadi artinya sejak dari pos 4, pos Semar itu, Dedi ini sudah misah dari rombongan pendaki Malang ini. Nah, di sini terjadi miskomunikasi. Dan akhirnya Sofyan lapor ke Rudi, Rud, ayo kita ketemu anak-anak Malang itu. Rudi menuju ke sana dan Rudi mendengar kesaksian dari anak-anak Malang tersebut. Mereka cerita hal yang sama seperti yang diutarakan ke Sofyan, bahwa Dedi ini berpisah dari rombongan sejak dari pos 4. Ketika Rudi menyampaikan bahwa sama sekali Dedi ini nggak kembali ke rombongan kita. Bahkan ketika rombongan Rudi dan teman-teman sampai di pos 5 Mahkutoromo, mereka nggak ketemu dengan Dedi. Sekalipun mereka nggak ketemu. Menurut pengakuan orang-orang atau pendaki yang ada di pos Mahkutoromo, mereka ini sempat melihat rombongan yang dari Malang yang berjumlah 4 orang ini ada yang ngikutin 1 orang. Dari situ mereka jadi bertanya-tanya, ini yang benar yang mana? Tapi melihat kesaksian dari pendaki Malang itu, Rudi jadi yakin memang Dedi ini nggak bareng mereka. Dedi ini memang memisah dari rombongan. Dan bisa jadi karena karakter Dedi yang seperti ini, dia selalu sering misah-misah dari rombongan. Akhirnya Rudi pun percaya memang Dedi sendiri yang berpisah dari rombongan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya untuk mencari Dedi ini? Kemana Dedi ini sebenarnya? Jadi waktu itu mereka bersepakat untuk bareng-bareng mencari si Dedi. Rombongan dari Malang ini naik menuju ke atas pos 5. Dan dibantu dengan rombongan-rombongan yang lain yang ada di Mahkutoromo, mereka menuju ke tempat lain. Mereka menuju ke sumber air, mungkin di sanalah Dedi berada. Sedangkan Rudi dan juga Sofyan, dia mencari ke bawah, mencari ke tempat yang sebelumnya mereka ngecamp di antara pos 3 dan pos 4. Mungkin Dedi ada di sana. Setelah mereka mencari seharian, sore itu mereka kembali lagi bertemu di Mahkutoromo. Mereka saling melaporkan kondisi dan situasi yang ada. Mereka bilang bahwa sama sekali tidak ada jejak Dedi di sana. Akhirnya mereka sepakat, ya sudahlah mas, kita turun aja. Kita lapor ke pos perizinan. Dan biarkan mereka yang mencari. Karena ini sudah benar-benar nggak bisa dicari. Ini hilang Dedi ini. Nah di situ akhirnya mereka sepakat. Jadi ketika mereka packing ini, Rudi itu mencari keberadaan Sofyan. Sofyan di mana? Ternyata dari keterangan Nike dan juga Ade, Sofyan ini sholat lebih dulu. Entah si Sofyan ini sholat apa, karena waktu itu sudah jam 5 menjelang maghrib. Maghrib pun belum, jadi Rudi sendiri juga bertanya-tanya, ini Sofyan sholat apa? Dan karena waktu itu Rudi ini juga sibuk membereskan barang-barang, Rudi nggak sempat nanya ke Sofyan. Nggak lama setelah itu Sofyan kembali ke rombongan. Rudi tanya, kamu dari mana Sof? Dari sholat. Sholat apa? Di sini Sofyan duduk mendekat ke arah Rudi. Sofyan ini ngomong sambil bisik-bisik, aku barusan sholat gaib. Sekalian aku minta petunjuk. Nah, di sini Sofyan juga cerita bahwa setelah dia sholat gaib dan dia minta petunjuk, Sofyan ini tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Jadi dalam keadaan yang antara sadar dan gak sadar, Sofyan ini berada di suatu tempat. Dia itu sekilas sempat melihat keberadaan Dedi di sebuah rumah. Jadi persis salah satu mimpi dari temannya itu, Sofyan ini berada di rumah gubuk dan di situ ada nenek tua. Dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar itulah Sofyan sempat ngomong ke nenek-nenek ini. Nek, ini teman saya, Nek. Minta tolong kembalikan teman saya ini.
Tapi si nenek ini matanya melotot ke arah Sofyan. Jadi kelihatan kalau nenek ini nggak mau melepaskan Dedi sedikit pun. Nah dari situlah akhirnya Sofyan tersadar kembali, dia istighfar, dan kemudian kembali ke rombongan dan menceritakan cerita ini ke Rudi. Mendengar cerita ini, Rudi ini nggak bisa menyimpulkan apapun. Sudahlah Sof, kita turun aja, kita cari keberadaan Dedi, kita laporkan ke bawah. Nah setelah semua siap, rombongan Rudi ditemani dengan rombongan pendaki dari Malang itu mereka bareng-bareng turun. Ketika mereka sampai di pos 3, ini kondisi sudah sekitar jam 8 malam. Mereka sempat di sana istirahat sejenak dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di antara pos 2 dan pos 1, mereka itu mendengar, ada salah satu ini yang benar-benar mendengar suara Dedi. Suara Dedi ini kan khas. Biasanya ketika melakukan pendakian gunung, Dedi itu sering teriak-teriak sendiri. Oh, oh. Nah, di situ mereka ini mendengar ada suara seperti itu. Dan mereka yakin itu suaranya Dedi. Dari situ akhirnya Rudi diam. Berhenti sebentar. Rudi ini ngelepas tasnya. Begitupun juga Sofyan. Karena mereka semua mendengar dan mereka yakin ini suara si Dedi. Setelah mereka melepas tas, mereka berpencar. Ada yang masuk ke semak-semak dan si Rudi ini naik ke atas lagi mencari sumber suara ini. Ketika dicari nggak seberapa lama, Rudi kembali ke sana, ke rombongan itu. Jadi waktu itu Sofyan belum kembali. Sofyan masih mencari sumber suara ini. Dan suara itu masih terus didengar oleh mereka. Meskipun suara ini nggak beruntun. Jadi sesekali mereka masih mendengar. Si cewek-cewek ini sempat meneriakkan nama Dedi. Dad, Dedi, kamu di mana, Dad? Kamu di mana? Tapi suara ini nggak berhenti-berhenti. Masih terus terdengar. Akhirnya setelah menunggu sampai 1 jam, Sofyan ini keluar. Dan di situ mereka kaget, Sofyan ini bopong Dedi. Wajah Dedi ini sudah terlihat lusuh, wajahnya capek banget. Di situ mereka semua kaget dan mereka juga senang Dedi ini berhasil ditemukan. Begitu si Dedi ini duduk, mereka belum tanya apapun. Akhirnya sekitar setengah jam kemudian, barulah Dedi ini kayak orang yang baru tersadar dari tidurnya. Dia kayak benar-benar orang yang baru tersadar dari linglung. Dia melihat satu persatu teman-temannya itu. Tentu waktu itu yang cewek-cewek ini ketakutan ngelihat Dedi yang seperti itu. Jadi Nika ini bilang, Dad, kamu jangan ngelihat kami kayak gitu. Kamu ini kenapa? Enggak, aku ini loh kayak tidur panjang banget. Aku ini kayak baru bangun tidur lama banget. Dan aku ini heran kok tiba-tiba aku ini di sini. Padahal terakhir aku itu masih jalan. Sebenarnya aku dari pos 4 itu meninggalkan rombongan pendaki dari Malang. Aku ini mau menuju ke tenda kalian lagi. Terus aku nggak sadar kayak aku ini tidur lama. Lah aku ini bingung kok aku tiba-tiba ada di sini. Barulah di situ teman-teman ini cerita. Jadi posisi waktu itu rombongan pendaki dari Malang ini sudah turun lebih dulu. Mereka memang sengaja mau melaporkan kehilangannya si Dedi ini. Jadi rombongan Malang turun lebih dulu. Tinggallah di sana rombongan Rudi dan teman-teman. Di sini Dedi cerita bahwa pas waktu Dedi ini turun sendirian, Dedi ini rencananya mau menghampiri Rudi dan teman-teman di tenda itu. Tiba-tiba Dedi ini kesandung sesuatu, dia jatuh dan dia nggak ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun, Dedi itu sudah ada di sebuah desa. Nah, Dedi di situ juga heran. Ini desa apa? Kok desanya sepi banget? Si Dedi ini berusaha mencari jalan keluar. Dia berjalan melintasi rumah-rumah yang ada di sana. Umumnya rumah-rumah ini terbuat dari bangunan gubuk. Setiap kali rumah ini disinggahi oleh Dedi, rumah ini kosong, nggak ada penghuninya sama sekali. Ada sekitar 12 rumah lah di sana. Jadi Dedi ini jalan sendirian, dia mencari keberadaan orang yang bisa ditanya. Nggak jauh dari sana, Dedi ini melihat ada seorang laki-laki. Usianya itu nggak jauh dari Dedi lah. Tapi tampilan dari laki-laki ini, pakaiannya itu lusuh. Kayak nggak terawat sama sekali. Dedi mendekat ke arah laki-laki ini. Dia mendekat dan Dedi tanya, Mas, ini kalau ke jalur pendakian lewat mana ya Mas? Ini aku nyasar ini. Nah si laki-laki ini diem, nunduk terus. Di depannya itu pohon besar.
Terus Dedik tanya lagi, Mas, ini kalau ke jalur pendakian lagi lewat mana ya, Mas? Tapi si laki-laki ini terus nunduk. Akhirnya gak lama kemudian sosok laki-laki ini ngomong, aku aja loh Mas, sudah di sini ini gak tahu berapa lama. Aku ini juga nyasar, mau cari jalan pulang ini ya gak tahu. Nah Dedik akhirnya heran, loh anak ini maksudnya gimana? Ditanya jalan keluar kok dia sendiri malah sambat, dia sendiri malah mengeluh, dia gak tahu jalan pulang. Terus Dedik penasaran, loh sampean ini mau pulang kemana? Bareng aku aja. Aku ini juga cari jalur pendakian. Gak bisa Mas. Aku ini ya di sini ini, ditakdirkan di sini kayaknya. Gak lama setelah itu sosok laki-laki yang awalnya dilihat Dedik itu usianya hampir sama dengan Dedik, sekitar 25 atau 27 tahun. Tiba-tiba pas dia ini noleh, wajahnya itu keriput, kelihatan tua sekali. Dan rambutnya itu berantakan. Jadi wajahnya itu tiba-tiba berubah jadi tua lah si laki-laki ini. Terus Dedik ini agak mundur pelan-pelan. Terus sosok laki-laki ini ngomong lagi, kalau sampean mau keluar, sampean cari orang Mas. Orang-orang ngumpul di sana semua. Di sana loh, di sana loh. Dia nunjuk ke sesuatu tempat. Nah Dedik karena sudah takut ngelihat laki-laki yang aneh ini, dia akhirnya menjauh dari sosok laki-laki ini dan dia jalan lagi, melewati rumah-rumah yang kosong tidak berpenghuni tadi. Nggak jauh dari sana, Dedik ini melihat pemandangan aneh lagi. Ada orang-orang yang pakaiannya itu serba nggak karuan, nggak seperti pakaian kita pada umumnya. Pakaiannya itu hanya terbuat dari daun-daun kering dan juga kulit-kulit binatang. Mereka ini berkumpul di satu tempat menghadap ke sebuah pohon. Dan mereka itu, menurut si Dedik ini, mereka ini kayak melakukan sesembahan. Jadi mereka ada yang bersujud, ada yang menyembah ke arah pohon itu. Tapi mereka ini nggak bersuara sama sekali. Nah karena Dedik ini sudah bertemu dengan sosok laki-laki yang aneh, dia nggak mau lagi berbicara dengan orang-orang yang aneh ini lagi. Jadi dia sudah tahu ini orang-orang ini aneh, jangan-jangan mereka bukan manusia. Nah Dedik mencari jalan lain. Dia mencari jalan lain masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba dia kembali lagi ke desa itu. Nah sampai pada akhirnya Dedik ini ketemu sosok anak kecil. Anak kecil ini usianya sekitar 7 tahunan. Dia ini wajahnya lucu, tapi wajahnya ini kotor, bekas-bekas tanah nggak beraturan lah. Sebenarnya anak ini kalau dirawat pasti lucu, karena wajahnya kelihatan lucu, pipinya cempluk. Si Dedik ini mendekati si anak kecil tersebut. Dek, Om mau pulang dek. Lewat mana ya dek? Terus si anak kecil ini ketawa. Hihihi, dia lari. Diikuti oleh Dedik. Terus ketika si anak kecil ini berhenti, si anak kecil itu ngelihat ke arah Dedik kayak kepingin diajak mainan, kayak kepingin diajak bercanda. Akhirnya Dedik ini mencoba bercandain si anak kecil ini. Istilahnya dalam bahasa Jawa dikudang lah. Anak kecil ini dikudang sama Dedik. Dek, sini dek. Om mau keluar dek. Jalannya lewat mana? Om mau pulang. Hihihi, anak kecil ini lari lagi. Sampai kemudian Dedik ini benar-benar ngelihat ada sebuah jalan. Jadi jalan ini tertutup semacam semak-semak. Tapi waktu itu si anak kecil ini berhenti persis di samping jalan yang lorong itu. Terus Dedik berusaha kembali menggoda si anak kecil ini. Dek, lewat sini ya. Om lewat sini ya. Terus si anak kecil ini ketawa lagi. Terus akhirnya dia lari. Tapi ketika dia lari, dia berhenti lagi. Dan dari situ si anak kecil ini nunjuk ke jalan itu. Sambil kemudian si anak kecil ini pun pergi menjauh dan gak kelihatan lagi dari pandangan Dedik. Akhirnya langsung Dedik ini melewati lorong tersebut. Dan pandangannya itu gelap. Tiba-tiba dia bisa melihat lagi. Dia itu melewati samping pohon besar. Dan dia kaget. Langsung dia ini tabrakan dengan si Sofyan. Nah, yang kaget lebih dulu adalah si Sofyan. Loh, Dad, astagfirullahaladzim, Dad. Ayo, Dad, balik, Dad. Nah, menurut keterangan si Sofyan, memang Sofyan ini mendengar ada suara, suara si Dedik ini terdengar jelas. Tapi menurut pengakuan Dedik ini sama sekali nggak mengeluarkan suara seperti itu. Ya gimana dia ini mau mengeluarkan suara? Dia ini terjebak di suatu tempat yang dia sendiri nggak ngerti itu di mana.
Dan pada saat dia keluar, dia langsung bertabrakan dengan tubuhnya si Sofyan. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi setelah Dedik bercerita seperti itu, mereka berusaha jalan pelan-pelan. Sampai pada akhirnya ketika mereka tiba di pos 1 di Ontobogo itu, mereka berpapasan dengan pendaki yang dari Malang. Nah, pendaki-pendaki dari Malang ini pun juga heran ngelihat kehadiran Dedik. Loh mas, ketemu di mana mas? Mereka nggak sempat cerita panjang lebar, mereka hanya bilang bahwa ketemu di atas mas. Akhirnya dari situ Dedik ini diantarkan oleh sepeda motor. Ada warga yang berusaha menolong Dedik, dan Dedik naik di sana, dibawa turun ke pos perizinan. Setelah sampai di sana, Rudi dan teman-teman pamit kepada para pendaki yang dari Malang itu. Akhirnya Rudi pun turun ke bawah. Setelah sampai di sana, mereka akhirnya pulang kembali ke Surabaya dan Dedik ini naik bis menuju ke Bondowoso. Setelah saat itu, Dedik ini lama sekali nggak muncul di grup WA. Nah, lama sekali, sekitar hampir 2 mingguan. Padahal teman-teman berusaha menghubungi Dedik supaya Dedik ikut nimbrung di grup WA. Tapi waktu itu Dedik nggak jawab sama sekali. Nah, setelah 2 minggu itu barulah Dedik gabung lagi di grup obrolan WA itu. Si Dedik ini bilang bahwa dia sudah kapok, dia nggak mau naik gunung lagi. Dan dia sendiri juga menyadari apa yang dialami Dedik selama di gunung itu adalah karena kelakuannya sendiri. Dia yang biasa terpisah dari rombongan, memisahkan diri, menuruti egonya sendiri. Nah, dari situ Dedik menyadari bahwa semua ini karena perbuatannya sendiri. Akhirnya dia mengalami situasi-situasi yang aneh selama dia mendaki gunung. Nah, terhitung dari tahun 2018 dan sampai cerita ini diceritakan oleh Rudi pada Kembara Sunyi, si Dedik ini sudah nggak pernah lagi naik gunung. Dia hanya sibuk dengan pekerjaannya, dia sekarang punya usaha sendiri di Bondowoso, dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Rudi kepada Kembara Sunyi, dan semoga dengan cerita ini teman-teman bisa terhibur dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.